Genshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gen Reza. Jadi kembali lagi bersama Anne di episode bahas-bahas. Dan sekarang kita bakalan langsung aja bahas spin-off dari Kamen Rider Genmu The President, yaitu episode terakhir ya, alias episode 2. Jadi ini cuman 2 episode dengan durasi cuman 10 menit masing-masing episodenya. Jadi kalau di total cuman 20 menit kayak satu episode Kamen Rider ya. Jadi ini emang sangat-sangat singkat sekali ya, tapi di sini Anda bakal bahas sedetail mungkin pastinya. Jadi kita tetap bisa ambil poin-poinnya seperti biasa ya. Dan Anda mau kasih info teman-teman yang bahas di Tokusatsu sebelum si Kamen Rider Genmu The President ini tuh tayang, itu kena copyright strikes ya. Jadi ini sebelum tayang kan Anda sempat kayak nge-breakdown teasernya gitu ya, yang cuman 31 detik loh di episode Tokusatsu. Jadi Tokusatsu 213 ya. Jadi kalau kalian notice loh, kok nggak ada episode 213 Tokusatsunya karena hilang, kena copyright strike. Anda juga cukup kaget karena Anda yakin ini sangat-sangat aman mestinya ya. Dan juga Anda terakhir kena copyright strike itu hampir setahun lebih, pas zaman Gio, pas bahas-bahas episode Gio itu rentan banget kena copyright ya. Dan waktu itu Zero One setahun penuh bahas, selain bahas episodenya, terus Anda bahas juga kayak movie-nya lah, real time, terus ada apapun lah, semuanya itu tidak pernah ada kena copyright strike ya. Tapi sekarang Anda juga agak heran sistemnya seperti apa YouTube ini. Tiba-tiba Anda kena copyright strike ya, gitu ya. Tiba-tiba itu ya. Jadi ketika lagi update-update, tiba-tiba ada copyright strike gitu ya, notification-nya di situ. Ini juga katanya ada yang bilang isu-isunya YouTube lagi kacau sistem copyright-nya, tapi setelah Anda cek juga yang ngeklaimnya itu adalah Toei sendiri. Jadi mungkin ini ke depannya Anda bisa lebih berhati-hati lah ya. Jadi Anda nggak akan banyak pakai klip-klip segala macem, oke? Jadi seperti itu aja infonya untuk yang berhubungan dengan Genmu The President itu, soal copyright strike juga. Jadi kita langsung bahas Kamen Rider Genmu The President ini untuk episode 2-nya. Jadi selain 3 cast utama, yaitu si Dan Kuroto, Amatsugai, dan juga si Hyuma Jirin, kita kedatangan kejutan di akhir episode kemarin, yaitu si Dan Masamune aka Kamen Rider Cronus ya. Jadi bisa disimpulkan kalau Dan Masamune ini juga kategorinya virus Bugstar, sama seperti si Dan Kuroto. Jadi yang keluar dari tubuh Amatsugai itu ada 2 virus ya. Efek arc yang begitu jahat sampai bisa begitu ya, sampai 2 virus Bugstar yang bisa dibilang sakti, yang mengaku-ngaku dewa, dua-duanya ini bisa keluar dari tubuh si Senpa Sentot ya. Jadi ini kan cuma spin-off ya, jadi apapun bisa terjadi. Jadi diakal-akalin ceritanya seperti itu ya, nggak usah dibahas terlalu dalam gimana lah ya. Dan sisa episode ini sampai menjelang akhir kita disajikan dengan gelut dan juga gelut antara si bapak dan juga si anak ya. Jadi ini benar-benar problema dan juga fan service buat para fanboy X8 ini ya. Jadi Amatsugai seperti menyingkir di sini, cuman bisa nonton dia. Dan seperti yang Anda bilang, emang spin-off ini itu emang setengah bercanda, setengah serius ya. Jadi nggak serius-serius amat bisa dibilang. Pas Genmu sama Kronos Tarung juga malah ada kesan lawaknya juga yang Anda lihat ya. Kalian juga pasti lihat, udah nonton. Katanya di sini saling beradu argumen ya. Yang lebih suka game itu adalah aku, tidak aku gitu aja terus ya sampai lebaran monyet. Aneh jadi berteori di sini. Nah, Amatsugai itu kan ada 2 virus yang saling tolak-menolak gini ya, yaitu si Dan Kuroto dan juga si Dan Masamune. Kalau mereka saling bertarung sampai musnah, Amatsugai kan di sini tinggal duduk manis saja. Ternyata teori ini tuh sudah dijelaskan langsung sama Shirin ya. Pas Anda mikir gitu langsung dijelasin di sini ya, kebetulan banget. Amatsugai secara halus di sini memang tersingkirkan di sini ya. Tapi balik lagi ke judul di sini. Ini Kamen Rider Genmu The President, bukan Kamen Rider Genmu dan Kamen Rider Towser ya. Jadi emang ini yang lebih dikedepankan adalah si Dan Kuroto dan juga si Genmu-nya gitu. Yang lebih banyak kangen ke Dan Kuroto juga pasti lebih banyak dari Amatsugai, Anda yakin ya. Dan membahas sedikit juga di sini tentang si Mira Meadows ya, yaitu si aktor yang meranin si Hyuma Jirin ini. Emang dia itu flawless, dia itu cantik dan waifuable banget ya. Dan wah, begitu dia ditampakkan ya di teaser juga udah banyak banget yang tergila-gila semuanya ya. Termasuk Anda juga agak kepincut. Mungkin ada kekurangannya di sini yang Anda harus bilang. Mungkin kekurangannya di sini dia ada di actingnya ya, yang berlaku masih seperti layaknya manusia. Masih kayak manusia banget ya, dari gimmick-gimmicknya itu, muka-muka khawatirnya itu benar-benar masih kayak manusia banget ya. Bisa diwajarkan mungkin karena ini syuting pertama dia mungkin, atau mungkin pertama kali dia acting jadi robot ya. Jadi ya agak ada hal-hal seperti ini. Sebenarnya dari episode minggu kemarin juga udah terlihat sih ya, dia nggak terlalu robot banget ya. Jadi kalau dibandingkan sama si Izu yang sama-sama robot asisten di sini, menurut Anda Izu benar-benar robot banget ya. Jadi kalau bahas Izu lagi di sini,
Ana cukup salut sama si aktrisnya, si Noa Tsurushima ya. Walau dalam satu interview dia itu bilang katanya agak susah untuk berakting seperti itu, tapi dia tetap berusaha semaksimal mungkin ya. Sampai kita yang nonton juga di sini berasa bener-bener kayak robot si Izu itu ya. Belum lagi dia kan harus double peran gitu ya. Kadang jadi Izu, terus juga kadang jadi Azu yang agak centil juga. Itu agak susah loh ya. Dimana dua-duanya juga robot di sini. Jadi teman-teman jangan baperan ya yang suka dengar Ana ngomong Izu ganggu, cuman guyong doang bos ya. Selebihnya sih Ana cukup salut sama si Noa Tsurushima ini ya. Nah, balik lagi ke kasus Amatsugai di atas. Ada tapinya di sini ya. Kalau si Amatsugaya makin stres di sini, ya virus Bakstarnya di sini semakin kuat dan semakin susah hilangnya. Ini juga udah tergambar jelas ya di cerita X8 juga emang seperti itu sih. Sebagai salah satu antagonis yang sudah mengalami pertaubatan bisa dibilang ya, Amatsuga ini memperlihatkan kebijakannya lah dalam tanda kutip di sini, terutama dari hatinya. Intinya diceramahin dah itu ya si Dan Kuroto sama Dan Masamune, udah kayak Aruto ya, ada bacot no jutsunya sedikit di sini. Karena hasil ceramah ini yang memang tulus dari hati si Amatsugai, virusnya pun melemah ya, karena Amatsugaya tidak stres di sini, tapi dia memberi pencerahan dengan hati yang tulus ya. Jadi di situ kayak mau ngilang-ngilang Dan Kuroto dan Masamune-nya ya. Dan Kuroto dan si Dan Masamune di sini saling memaafkan ya. Kuroto, papa. Kuroto, papa. Dan hilang bersama di sini dan muncul juga lambang hati di angkasa ya. Memang ini ending yang sangat membagongkan sekali. Jadi di sini nggak ada kalah-kalahan hasil gelut terus virusnya menghilang. Jadi ini karena bacot no jutsu senpa sentot ya. Murni. Di satu sisi bisa mewajarkan juga karena ini kan masalah durasi ya. Jadi kalau ditambahin lagi fight-nya ya bisa sampai episode 3. Ini kan karena masalah durasi episode 2-nya juga kan di sini sama cuman 10 menitan ya. Jadi cuman begini aja gitu ya. Kita mendapatkan ending yang sangat membagongkan. Jadi mungkin bisa ini solusi aneh atau harapan aneh ya, mungkin bisa Amatsuga ini tiba-tiba rider kick salah satunya gitu ya, ketika Dan Kuroto sama Dan Masamune misalkan anggaplah Dan Kuroto yang menang nih ya, tapi dia udah kewalahan di sini setelah bertarung dengan si Dan Masamune, terus si ini kayak si Tauser muncul gitu ya, Thousand Destruction Dar udah hancur, terus udah Amatsuga ya sembuh. Mungkin bisa kayak gitu kalau konklusinya adalah bertarung gitu ya. Tapi di sini kan hasilnya bacot no jutsu dari si Senpa Sento. Dan pokoknya di sini damai kembali, si Amatsugai kembali mengurus ingin membangun perusahaan ya, perusahaan baru lagi ya bersama si Rin di sini. Tapi kita dikasih sedikit hint di akhir spin-off ini kalau perjalanan Kuroto ini tidak akan berakhir sampai di sini saja ya. Milking terus nih Toei ya. Jadi disinggung oleh Dan Kuroto sendiri kalau dia itu bilang ya dari kata-katanya sendiri, aku akan mengubah ending di era lain lagi. Jadi apakah nanti bakalan nyasar juga si Dan Kuroto ini ke era Reiwa? Tiba-tiba ke Saber gitu ya, ketemu Toma dan kawan-kawan. Waduh, nggak habis pikiran, nggak akan masuk gimana ya, game dan juga fantasi. Tapi bisa juga nanti tiba-tiba bintang tamunya ini lagi Hiro Kagami ya, Kamen Rider Brave, yang gasiatnya sendiri aja Tidal Quest gitu ya, yang temanya sendiri udah fantasi, bisa masuk tuh ke Saber ya. Bisa jadi juga apakah nanti mungkin munculnya di Rider ketiga di era Reiwa, nggak tahu ya, tapi ini sekedar hint aja ya. Tadi cuman prediksi ngasal-ngasalan anak aja ya. Selain itu juga, selain dari kata-kata si Dan Kuroto ya, itu juga tulisan game over-nya pun diberi tanda tanya juga, game over gitu ya. Jadi kayak nggak berakhir sampai di sini aja gitu ya. Jadi emang Toei ya sengaja bikin nanggung-nanggung gini ya. Tsukasa Kadoya juga nggak tahu kita nanti bakal balik lagi di era Reiwa atau enggak ya. Itu mah terserah Toei ya. Selama Toei mau ya apapun sebenarnya bisa terjadi teman-teman ya. Jadi nggak usah nunggu kesinambungan ceritanya seperti apa. Ya asal gimana Toei aja sebenarnya, intinya sih kayak gitu ya. Selama Toei masih mau milking ya bisa-bisa aja gitu. Dan Anda cukup kaget juga tidak ada mainan yang dikeluarkan di spin-off yang sangat singkat ini. Bisa dibilang juga karena durasi juga. Terima kasih kalau emang Toei itu tujuannya emang untuk hanya memuaskan para fans-fans si Dewa Sengklek, si Dan Kuroto ini. Terima kasih banyak ya. Jadi nggak ada item apapun. Terus juga malah kita terpuaskan sama Hyumager baru, Mira Meadows ya. Jadi cuman begitu doang ya. Jadi kalau mau dipikir kritis menurut Anda juga nggak ada benefitnya teman-teman ya. Jadi ini emang cuman pure hiburan, udah nggak usah terlalu nggak
nggak usah terlalu diperdebatkan seperti serial mingguan seperti Saber, seperti Zero One yang kita itu harus berpikir kritis. Udah begitu aja teman-teman ya. Tapi kan di sini Anda cuma pengen bahas sedetail mungkin point of view-nya seperti apa aja di episode 2 ini, ya kan? Kan itu emang inti dari video ini. Kalau Anda cuma cerita begitu doang ya udah beres, kalian juga udah nonton, apa gunanya juga buat nonton video ini. Oke teman-teman, seperti itu aja pembahasannya ya. Jadi ya udah bagong banget intinya ya. Jadi sekali lagi ya bercanda-bercanda doang aja di sini. Tapi menurut Anda dari 2 spin-off ini ya cukup terhibur, terutama dari comeback-nya Dan Masamune dan juga si Dan Kuroto, dan juga visualnya si Mira Meadows ya, sangat-sangat seger banget ya. Mantap lah pokoknya, itu waifu idaman lah. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau misalkan kalian bingung ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan ada komentar yang mau diutarakan soal spin-off ini keseluruhan, silakan kalian komentar aja di kolom komentar bawah ya. Anda tunggu komentar kalian ya, walaupun ya diskusinya sebenarnya sempit lah soalnya dia, dan juga mereka juga kelihatan banget syutingnya cuma di 2 lokasi di markas Metsubo Jinrai, yang dipastikan itu adalah studio maket buatan di studio Toei. Terus juga satu lagi yang di jembatan itu kan, yang deket sungai itu, yang si Dan Kuroto sama Dan Masamune gelut. Udah di situ doang ya. Jadi syutingnya juga bentar pastinya di situ ya. Ya udah segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Ada mau berterima kasih kalau kalian mau ikutan diskusi juga soal ini. Teman-teman jangan lupa like, share juga subscribe. Ditunggu untuk bahas-bahas berikutnya. Oh ya, ini Ana lupa ngasih tahu kalau ini katanya si timelinenya itu setelah Kamen Rider Vulcan dan juga Kamen Rider Valkyrie, si Genmu the President ini katanya ya seperti itu ya. Ana hampir lupa aja ngomong di sini. Terus juga teman-teman pasti banyak yang nanya, "Gan, bahas dong Kamen Rider Metsubo Jinrai." Ana di sini bukan nggak mau ya teman-teman, udah pengen mau banget nonton di sini. Tapi Ana lebih pengen nonton real time dulu baru bahas Kamen Rider Metsubo Jinrai. Karena takutnya timelinenya itu sebelumnya itu ada di real time. Anda juga heran nih, real time belum rilis. Sementara udah banyak juga fansub di sini yang ngerilis si Kamen Rider Metsubo Jinrai. Jadi Anda nggak mau merusak pengalaman atau experience Anda nonton nonton si Zero One ini gitu. Jadi Anda sebisa mungkin sih pengen nonton real time dulu baru Metsubo Jinrai. Jadi pastinya Anda bahasnya real time dulu baru Metsubo Jinrai gitu teman-teman ya. Jadi bagi yang nunggu-nunggu Metsubo Jinrai ya ditunggu aja teman-teman ya. Semoga real time deket-deket ini juga bisa rilis lah dan kita nonton juga. Ya udah segitu aja teman-teman. Thank you dan arigatou. Bye bye.